mau sampaikan kenapa istilah demam berdarah denggi, istilah yang sangat umum dan di mana kita semua sangat familiar, itu sebenarnya istilah yang keliru. Jadi ada 3 tingkat keparahan: demam denggi, demam berdarah denggi, terus yang kita terakhir sebut adalah sindroma shock denggi. Dan sindroma shock denggi inilah yang biasa mengakibatkan kematian pada pasien-pasien denggi kalau telat untuk tertangani. Kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya deh. Dokter Jo, saya mau tanya nih, ini kenapa ya demam berdarah ini kan ada 4 jenis ya, 4 dengki ya. Ini kalau nggak diatasi nanti seperti COVID dong, nanti ada dengki 5 lagi. Ada dengki 1, dengki 2, dengki 3, dengki 4, jangan-jangan ada dengki 5 lagi gitu. Dan kenapa itu bisa terjadi terus-menerus gitu? Itu satu. Kemudian kedua, kan berarti ada masanya dia tidak ada, hilang ini demam berdarahnya, hilang. Terus kenapa tiba-tiba muncul lagi? Emangnya apakah dia bersembunyi dulu? Apa gimana gitu? Kenapa dia seperti main peta umpet gitu? Kalau saya kepikirannya seperti itu gitu. Baik, saya coba jawab pertanyaan pertama dulu ya Bu ya. Ya. Saat ini sebenarnya virus denggi ini udah ditemukan di abad 18, sekitar tahun 1700-an. Ya, sudah ada yang melaporkan ke penyakit denggi. Ya, memang waktu itu kita belum tahu itu akibatnya diakibatkan oleh virus. Ya. Virus ini cukup lama, sudah lama, dan mereka sudah mencapai apa yang kita sebut dengan keseimbangan saat ini, di mana sampai tahun ini keseimbangannya itu adalah antar empat saudara sepupu ini, denggi 1, 2, 3, dan 4. Namun pertanyaan Bu Sri itu tadi sangat menarik. Apakah ada kemungkinan nanti muncul denggi 5? Secara teoritis ada. Kenapa? Karena virus, terutama virus RNA ya, dan virus denggi, virus COVID merupakan virus RNA seperti dapat dilihat di gambar ini, adalah virus yang sangat gampang berubah. Sangat gampang berubah. Dan ketika dia berubah, dan yang istilah medis kita adalah bermutasi, ketika dia berubah dan ketika perubahannya sangat besar, maka secara teoritis ada kemungkinan akan muncul nih sempalan baru. Wah, partai politik baru, nanti denggi 5 misalnya. Bisa apa enggak? Bisa, secara teoritis bisa. Namun sampai saat ini keseimbangannya adalah antara empat saudara sepupu ini Bu. Denggi 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, terus yang pertanyaan Ibu, katanya penyakit endemik, penyakit yang sudah ada menjadi ciri khas suatu negara termasuk di Indonesia. Kenapa kadang muncul, kadang hilang? Ya, ini akan kita bahas di sesi kedua. Virus denggi beda dengan virus COVID. Virus COVID atau virus influenza itu menular langsung lewat butiran virus yang kita hirup. Virus denggi hanya bisa ditularkan melewati gigitan nyamuk, dan gigitan nyamuk tertentu yang nanti akan kita bahas di sesi kedua. Dan ada masa nyamuk, ketika nyamuk itu muncul, nah masa itulah muncul penyakit denggi yang akan meledak Bu. Terima kasih Dokter Jo. Oke, ini ada yang bertanya. Terima kasih Dr. Ju. Sama Pak John. Kalau bedanya dengan chikungunya apa? Chikungunya. Chikungunya. Beberapa orang yang di kompleks saya itu jaraknya jauh dari rumah saya. Saya dan sebelah rumah saya itu kena bersamaan. Tapi lalu kira-kira 12 rumah lagi itu juga waktunya sama, penyakitnya sama, jadi merasakan bahwa di dalam tubuh itu nyeri sekali gitu. Dan itu waktunya juga pendek, hanya 7 hari, dan waktu itu panas sekali memang. Tapi saya anggap bahwa pada waktu itu hanya panas biasa, lalu karena turun dan sembuh sendiri. Ya. Apakah itu juga termasuk degu yang ini, ataukah memang ada nyamuk yang lain gitu? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Pak Jun. Saya kira itu pertanyaan yang penting ya, karena saya kira mulai sekitar 20-30 tahun yang lalu, Indonesia saat ini, kalau saya bercanda ya, Indonesia itu dikaruniai oleh banyak macam virus yang ditularkan oleh satu nyamuk yang sama yang nanti akan kita bahas di sesi kedua. Dalam hal ini ada tiga macam virus. Yang pertama, virus denggi yang kita bahas hari ini. Yang kedua, tadi yang pertanyaan Pak Jun, virus chikungunya yang berbeda dengan virus denggi. Yang ketiga, virus Zika yang juga berbeda. Namun tiga-tiganya
tiga macam virus berbeda, tidak ada hubungan saudara, bukan saudara sepupu dalam hal ini, apalagi saudara kandung, tapi tiga-tiganya ini ditularkan melalui nyamuk yang sama, yaitu nyamuk Aedes. Nyamuknya Dan- nakal ini. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah selama virusnya ada, penyebab penularnya ada, maka penyakitnya akan selalu ada di Indonesia. Ya, mau di dengue, chikungunya maupun Zika. Gejalanya bagaimana? Gejalanya mirip. Kalau saya boleh kembali ke slide inilah. Gejala antara dengue dan chikungunya, terutama antara dengue dan chikungunya, itu gejalanya sangat mirip. Namun, chikungunya gejala yang paling utama adalah nyeri sendi. Itu benar-benar nyerinya lebih nyeri sendi, nyeri otot yang lebih teramat sangat dibanding nyeri demam berdarah. Dan kalau saya boleh sebut beruntungnya ya, virus chikungunya tidak akan menyebabkan gangguan perdarahan. Artinya apa? Artinya bahwa keparahan dari penyakit chikungunya tidak akan separah penyakit dengue. Ya, jadi perbedaan di situ, Pak. Gejalanya mirip. Kalau kita cuma melihat demam, nyeri, Bapak Ibu pergi berobat, dokter akan kesulitan untuk membedakan berdasarkan gejala penyakit. Namun, karena yang kita lebih khawatirkan adalah dengue, kenapa? Karena dengue bisa menyebabkan perdarahan, dan perdarahan bisa menyebabkan kematian. Chikungunya tidak. Chikungunya paling orangnya akan cuma merasa benar-benar tulang sendi saya remuk kayak diinjak gajah. Saya nggak bisa gerak selama 1 minggu. Itu rasanya. Tapi dia tidak akan, dia tidak akan meninggal. Jadinya tenaga kesehatan akan lebih fokus ke dengue dulu. Biasanya, terus bagaimana cara membedakannya? Ada beberapa pemeriksaan, terutama pemeriksaan molekuler, di mana kita akan memeriksa ini dalam hal ini materi genetik dari si virus ya, menggunakan PCR. Kan waktu COVID kita sering dengar ya, PCR COVID, PCR. Nah ini juga sama, ada PCR dengue, PCR chikungunya, dan tadi ya saya belum sempat sampaikan PCR untuk Zika juga. Zika, mungkin saya sedikit menyimpang. Zika ini tuh sebenarnya gejalanya lebih ringan, paling cuma demam, lalu agak sedikit merah-merah. Makanya orang tuh berpikir, penyakit biasa, gak penting. Tapi waktu Brasil menjadi tuan rumah Olimpiade, berarti tahun 2016 ya. 1 tahun sebelumnya, itu tiba-tiba muncul wabah Zika di mana-mana. Dan jadi banyak peneliti yang langsung fokus pada kayak waktu itu pada COVID, orang fokus pada COVID, ini Zika, orang fokus pada Zika. Terus orang mendapatkan beberapa informasi baru kayak, ternyata Zika bisa ditularkan dari ibu yang terinfeksi ke anaknya. Lalu bisa mengakibatkan gangguan kecacatan pada anaknya. Jadi banyak orang yang takut terhadap Zika waktu itu. Akibatnya waktu itu kalau ibu bapak yang mengikuti berita Olimpiade ya, terutama Olimpiade Brasil, banyak atlet Eropa yang istilahnya protes, tidak mau mewakili negaranya untuk pergi ke Brasil karena takut terinfeksi virus Zika selama bertanding di Brasil. Nanti kalau mereka pulang ke negaranya terus memiliki keturunan, mereka khawatir keturunannya nanti bisa mengalami kecacatan karena Zika. Nah, maaf agak menyimpang ceritanya dari topik hari ini, tapi basically ini 3 penyakit yang diakibatkan oleh 3 virus yang berbeda, dan cara membedakannya adalah dengan pemeriksaan molekuler atau pemeriksaan materi genetik, ya. Dan dari 3 ini mana yang paling berbahaya? Dengue yang paling berbahaya, karena bisa mengakibatkan perdarahan dan akibatnya kematian. Berarti memang DBB ini yang lebih perlu diwaspadai dibanding yang lain ya. Betul. Oke, ada tambahan Pak Jun? Cukup, terima kasih Dr. Ju. Terima kasih Pak Jun. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak kita akan masuk ke bagian kedua. Ada ini satu yang terlewatkan. Nyamuk silakan. DBB ini biasanya ada di musim apa? Pas di sesi 2 ya Bu. Oh iya, pas banget ya. Kita ngomong nyamuk ya. Ya, Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana cara penularan demam ini?